Kita semua pasti udah sering dengar istilah metaverse kan? Ya, sebuah dunia digital imersif di mana kita bisa hidup, kerja, bahkan main. Nah, kali ini kita bakal bedah salah satu pelopor paling awal dari visi ini, Decentraland. Sebuah proyek yang ambisius banget dengan mimpi membangun dunia virtual yang 100% dimiliki oleh penggunanya. Tapi pertanyaannya, apa mimpi itu sesuai sama kenyataan? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Nah, kutipan dari Mark Zuckerberg ini pas banget buat nangkep visi besar di balik metaverse. Idenya bukan lagi soal kita menatap layar 2D, tapi kita benar-benar bisa masuk ke dalam ruang 3D. Inilah janji besar yang coba diwujudkan oleh Decentraland. Terus, gimana caranya mereka mau membangun internet berwujud ini dari nol? Inti dari filosofi Decentraland itu sebetulnya simple tapi radikal, yaitu menciptakan platform yang terdesentralisasi. Tujuannya apa? Buat menyingkirkan para perantara, para korporasi raksasa, supaya para kreator bisa benar-benar memiliki dan merasakan nilai penuh dari apa yang mereka ciptakan. Gak ada lagi potongan buat perusahaan besar. Oke, kita masuk ke bagian pertama, visinya. Ide di balik Decentraland ini benar-benar game changer. Coba deh bayangin sebuah dunia virtual yang nggak jalan di server sebuah perusahaan, tapi dibangun di atas blockchain Ethereum. Sebuah dunia yang 100% bebas dari kendali pusat. Nah, inilah mimpi besar yang mereka tawarkan. Dan ambisi mereka dari awal itu, wah, besar banget. Ini bukan cuma soal bikin game sederhana loh. Dalam white papernya, mereka membayangkan kemungkinan yang gak terbatas. Pusat iklan virtual kayak Times Square, galeri seni NFT yang imersif, bahkan penggunaan yang lebih jauh lagi di bidang pendidikan dan terapi virtual. Visi mereka itu benar-benar tanpa batas. Oke, visinya keren banget. Tapi gimana caranya sebuah dunia virtual dengan mimpi sebesar ini bisa berjalan secara ekonomi? Nah, sekarang kita pindah dari visi ke mekanismenya. Ekonomi di Decentraland itu ditopang sama dua aset digital utama. Gini deh cara gampangnya. Anggap aja land itu propertinya, sepetak tanah digital yang unik dan jadi milik Anda, kayak sertifikat tanah di dunia nyata. Nah, kalau mana itu uangnya, mata uang yang Anda pakai buat beli tanah itu dan juga buat beli barang dan jasa lainnya. Kombinasi simpel ini jadi fondasi dari segalanya. Dan begini kira-kira alur ekonominya seharusnya berjalan. Ini siklus yang dirancang dengan cermat. Anda mulai dengan beli mana. Terus, mana itu Anda pakai buat ngeklaim sepetak land. Di atas tanah itu, Anda bangun sesuatu yang keren. Entah itu game, galeri, atau toko. Nah, ujung-ujungnya, Anda bisa dapat duit saat pengguna lain datang dan membelanjakan mana mereka di tempat Anda. Secara teori, ini adalah ekosistem virtual yang bisa mandiri sepenuhnya. Nah, pertanyaan besarnya, apakah teori yang indah di atas kertas ini bisa bertahan dari ujian realita pasar? Disinilah cerita kita mulai berbelok tajam dari konsep yang idealis ke kenyataan yang jauh lebih keras. Sekarang, kita masuk ke babak berikutnya, kehancuran. Kita akan lihat siklus boom and bust yang super dramatis yang menghantam pasar properti metaverse. Ini adalah kisah tentang spekulasi liar yang diikuti oleh koreksi pasar yang brutal dan ya menyakitkan. Coba bayangin ya, di puncaknya akhir 2021, harga rata-rata buat sepetak tanah virtual itu $15.000. Ingat ya, ini bukan harga properti premium di pusat kota virtual, ini harga rata-ratanya. Kegilaan spekulasi waktu itu benar-benar di luar nalar. Dan kalau itu belum cukup, ini puncaknya. Ada satu petak tanah di Decentraland yang laku terjual seharga $2,4 juta. Angka yang bikin galeng-galeng kepala ini langsung jadi berita utama di mana-mana, ibarat menyiram bensin ke api spekulasi. Tiba-tiba semua orang merasa bisa jadi jutawan properti virtual berikutnya. Sekarang kita lompat ke hari ini. Harga rata-rata $15.000 tadi, sekarang anjlok jadi sekitar $3.000. Ini penurunan yang drastis banget dan nunjukin betapa kerasnya realita menghantam pasar ini. Gelembungnya bukan cuma bocor, tapi meledak. Di balik angka-angka ini, ada cerita tentang dua kelompok yang nasibnya beda banget. Ada garis pemisah yang jelas. Mereka yang masuk duluan dan jual di puncak, rata-rata untung lebih dari $10.000. Tapi mereka yang telat datang ke pesta, yang beli pas lagi heboh-hebohnya, malah rugi rata-rata $1.000. Di dunia spekulasi ini, waktu adalah segalanya. Tapi, mungkin ini statistik yang paling menohok yang benar-benar menceritakan semuanya. 80% dari semua tanah virtual yang dibeli itu tetap kosong. Betul, Anda nggak salah dengar. Nggak ada bangunan, nggak ada game, nggak ada apa-apa. Ini kayak pemandangan kota hantu digital yang luas, bukti kalau sebagian besar pasar ini didorong oleh spekulasi murni, bukan niat tulus untuk membangun sesuatu. Jadi, setelah kehancuran itu, apa yang tersisa? Mari kita lihat seperti apa sih kondisi Decentraland sekarang.
siapa aja yang masih bertahan, dan gimana platform ini diatur. Jadi, siapa yang masih di sana? Saat ini, Decentraland masih ditopang oleh komunitas inti yang berdedikasi, sekitar 20.000 pengguna aktif. Fokusnya juga udah bergeser lebih ke acara-acara sosial dan galeri seni. Secara teori, platform ini diatur oleh DAO, sebuah organisasi otonom terdesentralisasi, di mana para pemegang token bisa ikut memilih. Tapi, ada ironinya. Penelitian nunjukin kalau kekuatan suara di DAO ini ternyata sangat terpusat di tangan segelintir orang. Ini jadi pertanyaan besar, seberapa terdesentralisasi si Decentraland sebenarnya? Pertanyaan berikutnya jelas, kemana arah Decentraland dari sini? Apa proyek ini bakal bangkit lagi, atau nasibnya cuma akan jadi peninggalan dari era hype kripto? Kalau kita coba intip masa depan, satu-satunya yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Prediksi harga botokan Mana ini beragam banget. Ada analis yang bilang pertumbuhannya biasa aja, tapi ada juga yang optimis bakal meroket di tahun 2030. Penting banget buat ditekankan ya, ini semua murni spekulasi, bukan saran investasi. Justru karena pendapatnya beda-beda banget, ini nunjukin betapa susahnya menebak masa depan platform ini. Tapi ada juga loh skenario optimisnya. Data on-chain menunjukkan kalau investor-investor besar, yang biasa disebut paus, ternyata diam-diam mengakumulasi alias menimbun token Mana. Coba deh kita pakai hukum penawaran dan permintaan. Kalau para paus ini terus-terusan beli, pasokan Mana di pasar jadi makin langka. Nah, kalau nanti permintaan terhadap Decentraland naik lagi, walau sedikit aja, harganya bisa meroket karena barangnya nggak banyak yang jual. Pada akhirnya, semuanya kembali ke satu masalah inti. Tantangan fundamentalnya adalah pemanfaatan. Seperti yang dikatakan kutipan ini, ada jurang yang dalam antara orang yang punya tanah dan orang yang benar-benar pakai tanah itu. Nah, kesenjangan antara kepemilikan dan aktivasi inilah teka-teki terbesar yang harus dipecahkan Decentraland kalau mau bertahan jangka panjang. Ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang bikin mikir. Kalau kita ingat lagi, white paper proyek ini menyebut fase awalnya sebagai zaman batu. Mungkinkah kita terlalu cepat menilainya? Apakah Decentraland ini sebuah mimpi yang gagal total? Atau kita sebenarnya cuma sedang menyaksikan tahap-tahap paling awal dari sesuatu yang nantinya akan jadi jauh lebih besar? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.